6110152. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen lingkungan belajar dilihat dari perspektif agama, SDGs, dan pengaruhnya terhadap prestasi akademik. Topik ini itu penting untuk dibahas, karena dalam proses pendidikan, seringkali itu kita lebih fokus pada materi pembelajaran, kemudian metode mengajar, atau hasil nilai siswa. Tetapi kurang memperhatikan bagaimana sih lingkungan belajar itu dikelola. Padahal lingkungan belajar itu bukan hanya sekadar tempat berlangsungnya pembelajaran, tapi menjadi faktor pendukung yang dapat mempengaruhi kenyamanan, konsentrasi, bahkan keberhasilan siswa dalam belajar. Jika lingkungan belajar dikelola dengan baik, maka proses pembelajaran bisa berjalan lebih efektif dan terarah. Namun sebaliknya, jika lingkungan belajar kurang kondusif, hal ini dapat menghambat siswa dalam memahami materi secara maksimal. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk melihat lingkungan belajar itu tidak hanya dari satu sisi saja, tetapi juga dari berbagai sudut pandang, agar pemahamannya itu menjadi lebih menyeluruh. Melalui pembahasan ini, saya juga akan menjelaskan bagaimana lingkungan belajar dapat dipahami dari perspektif agama yang menekankan nilai dan karakter, kemudian dari perspektif SDGs yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan dan kualitas pendidikan, serta bagaimana sih keduanya itu berpengaruh terhadap prestasi akademik siswa. Dengan memahami tiga perspektif ini, kita bisa melihat bahwa lingkungan belajar itu bukan hanya sekedar pendukung, tapi juga merupakan bagian penting dalam keberhasilan proses pendidikan. Nah, tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memahami manajemen lingkungan belajar serta bagaimana sih pengelolaan itu ditinjau dari perspektif agama dan perspektif SDGs. Selain itu juga tujuannya itu untuk mengetahui pengaruh manajemen lingkungan belajar terhadap prestasi akademik siswa. Untuk memahami manajemen lingkungan belajar secara lebih jelas, mari kita bahas satu persatu mengenai poin perspektifnya. Yang pertama itu dari perspektif agama. Kalau kita lihat dari perspektif agama, lingkungan belajar itu bukan hanya soal bersih dan rapi saja, tapi juga berkaitan dengan nilai keimanan dan sikap kita sehari-hari. Dalam Islam, kita diajarkan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi ketika kita menjaga kebersihan kelas atau lingkungan belajar itu, sebenarnya bukan hanya sekedar kebiasaan baik, akan tetapi juga bentuk ibadah. Selain itu, suasana belajar juga harus dijaga supaya tetap tenang dan tertib. Karena kalau misalkan kelasnya tertib, tenang, rapih, dan gak gaduh, itu akan menjadi lebih fokus dan lebih mudah dalam memahami pelajarannya. Dari sini juga kita bisa belajar tentang sikap, disiplin, dan tanggung jawab. Misalnya kita terbiasa membuang sampah pada tempatnya, kemudian ikut kelas, dan tidak gaduh saat guru menjelaskan. Dan contoh lainnya itu kayak kita itu menghargai teman saat belajar, kemudian tidak berisik di saat kelas dimulai. Nah, jadi dari perspektif agama ini, lingkungan belajar yang baik itu bukan cuma bikin nyaman, tetapi juga membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua itu perspektif SDGs. Kalau kita lihat dari perspektif yang lebih luas lagi, yaitu SDGs, lingkungan belajar juga punya peran yang sangat penting. Salah satu poinnya dari SDGs itu adalah pendidikan berkualitas. Nah, pendidikan yang berkualitas itu bukan cuma soal materi pembelajaran, tetapi juga lingkungan belajarnya. Kalau misalkan lingkungannya nyaman, aman, dan sehat, proses belajarnya juga akan lebih maksimal. Selain itu juga ada konsep menjaga lingkungan supaya berkelanjutan. Jadi sekolah itu bukan cuma tempat belajar, tapi juga tempat kita belajar peduli sama lingkungan. Contoh misalkan kita mulai membiasakan membuang sampah pada tempatnya,
atau membawa botol minum sendiri. Kemudian memanfaatkan cahaya alami untuk lebih hemat energi. Contoh lainnya itu misalkan sekolah itu menyediakan tempat sampah organik dan anorganik. Kemudian di saat ada kegiatan kerja bakti dan penghijauan, kita mengikut sertakan siswa untuk menanam pohon di lingkungan sekolahnya. Jadi intinya dari perspektif SDGs ini, lingkungan belajar itu bukan berdampak saat ini saja, akan tetapi dia memiliki dampak juga untuk masa depan. Yang ketiga, dampak terhadap prestasi akademik. Kalau kita hubungkan dengan prestasi akademik, lingkungan belajar itu punya pengaruh langsung terhadap hasil belajar siswa. Lingkungan yang nyaman dan kondusif akan membantu siswa lebih mudah memahami materi. Ketika siswa bisa fokus, mereka lebih cepat menangkap penjelasan guru, lebih mudah mengingat materi, dan hasil belajar juga jadi lebih baik. Selain itu juga, pemahaman yang baik ini membuat siswa tidak hanya sekedar menghafal, tetapi benar-benar mengerti apa sih isi materi tersebut, sehingga mereka itu bisa menjelaskan kembali dengan menggunakan kalimat mereka sendiri atau menggunakan kata-kata yang mereka rangkai dengan sendiri, dan lebih siap juga mereka saat mengerjakan tugas ataupun ulangan. Selain itu, lingkungan yang baik juga berpengaruh pada keaktifan siswa. Siswa yang merasa nyaman biasanya dia akan lebih berani bertanya, lebih aktif berdiskusi, dan lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, keaktifan ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan prestasi akademik. Sebaliknya, kalau misalkan lingkungan belajarnya tidak kondusif, seperti kelas yang berisik, kotor, dan tidak nyaman, pasti siswa juga akan menjadi sulit berkonsentrasi. Akibatnya, mereka juga tidak memahami materi dengan baik dan akhirnya berdampak pada nilai dan kurang maksimal. Contoh misalnya ketika suasana kelas itu tenang dan tertib, siswa bisa mendengarkan penjelasan guru dengan jelas dan mencatat materi penting dan memahami pembelajaran dengan baik. Nah, hal ini itu biasanya terlihat dari hasil ulangan atau tugas yang mereka kerjakan. Sebaliknya, kalau misalkan suasana kelasnya itu sering ramai dan tidak terkontrol, siswa itu bisa kehilangan fokusnya. Akibatnya, saat ulangan mereka kesulitan untuk menjawab soal karena tidak benar-benar memahami materi yang dijelaskan. Dapat disimpulkan bahwa manajemen lingkungan belajar merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Lingkungan belajar yang dikelola dengan baik dapat menciptakan suasana yang nyaman, meningkatkan konsentrasi siswa, serta berpengaruh terhadap prestasi akademik. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan belajar perlu diperhatikan secara menyeluruh agar tujuan pendidikan tercapai secara optimal. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang sehat, bersih, dan kondusif. Kita mulai dari hal-hal yang sederhana seperti menjaga kebersihan kelas, saling menghargai satu sama lain, serta menciptakan suasana belajar yang nyaman. Lingkungan belajar yang baik dan kondusif akan melahirkan generasi yang berkualitas, berprestasi, serta memiliki karakter yang kuat untuk masa depan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.